kita bahas dulu nomor 1. Ini soal-soal cocok untuk ujian tipe A. Nggak usah diselesaikan, tapi langkahnya harus tahu gitu ya. Oke, kita lihat. Tuh, bagian saya tuh lebih banyak ngerjain dari kalian. Oke. Substitusi ini katanya. Untuk mengubah integral ini menjadi, ya kita ikuti dulu substitusinya. Kalau U sama dengan itu, maka kita harus menghitung DU-nya. Ya, 2X dx. Dan ini kita punya nih. 2, ini X dx-nya itu pas ini ya. X dx itu yang ini. Jadi X dx ini diganti dengan DU dibagi 2. Sehingga ini menjadi ada setengahnya ya. Setengah DU itu ya. DU-nya nanti di belakang. Yang X kuadrat tambah 2 pangkat 5-nya menjadi U pangkat 5. Begitu. Kalau nggak paham, nanya. Ya, jangan diam, nanya. Tanya. Kemudian, substitusi U sama dengan apa? Supaya mengubah ini menjadi ini. Apa? U sama dengan E pangkat X. Kalau ada yang nggak paham, nanya. Neng, paham nggak Neng? Ini paling belakang. Iya. Kamu? Benar? Itu pilihan si Antoni. Paham nggak tadi? Hah? Paham nggak? Ya, kamu berdua. Paham nggak ini substitusinya? Oke ya. Nah, lanjut lagi. Substitusi 1 tambah 2 sin X mengubah ini menjadi, ya kita ikuti dulu aja. DU-nya harus dicari ya. Hubungan DU dengan DX-nya 2 cos X dx. Kembali kalau substitusi, ini kan ada bagian yang pas. Batasnya. Untuk X sama 0, kenapa X? Karena ini nih. Ini dx, berarti ini batas X. X-nya 0 sampai pi per 6. X 0, U-nya berapa? Lihat ke substitusinya. Ini kemana? Kursornya hilang. Hah? Loh, kok nggak ada kursornya? Oh, ada lagi. Oke. U-nya sama dengan berapa? X-nya 0, masukin nih ke sini, X-nya 0, U-nya menjadi 1 ya. Sin 0 kan 1. Untuk X-nya pi per 6, U-nya menjadi berapa? Sin pi per 6 itu setengah kali 2, ini jadi 2 ya. Sehingga ini menjadi integral 1/2 cos X dx-nya ini menjadi DU per 2. Setengahnya saya taruh di depan. Setengah DU. Kemudian 1 tambah 2 sin-nya itu tadi adalah U. Gitu ya. Lanjut lagi. Kalau kecepatan bilang. Dengan integral parsial, jika dipilih U-nya X, dv-nya ini, saya tulis dulu. Saya ulang tulis soalnya. U-nya sama dengan X. dv-nya ini. Tapi saya biasa tulisnya dv itu D dari apa? D dari apa ini? Ini nih. Dia turunan dari pangkat X juga kan? Karena X pangkat X itu benar. Nah, ini sebagai U, ini sebagai dv. Menjadi UV min integral yang U diturunkan jadi 1, yang V dikembalikan. Ya. Jadi jawaban di sini kalau ini soal tipe A,
bukan ini jawabannya ya, tapi yang ininya. Hasil menerapkan integral parsialnya. Ini apa? Sin kuadratnya diapakan? Jadi setengahan ya. Setengah cos 2x. Kemudian diintegralkan. Kemudian yang ini perlu substitusi U sama dengan 2x gitu ya. Sebenarnya mau langsung juga boleh. Tapi karena di sini ditanyakan substitusi apa? U sama 2x. Karena ini nanti harus diintegralkan. Yang ini. Orang Taruna Bakti nggak apal pasti. Apal dia masuk. Dia apakan nih? Ingat sin pangkat N kali cos pangkat M. Lihat apa? Ganjil genapnya. Kalau ganjil, diapakan? Nah, yang ganjil comot 1 ya. Jadi integral sin kuadrat X cos kuadrat X comot 1 ini kalau ada yang ganjil. Kok jadi pangkat? Gitu. Dan ini adalah satu langkah lagi aja. Sin kuadrat X cos kuadrat X ini dibikin dari D sin X. Tapi kalau jawab pertanyaannya gini, cukup yang ini aja ya. Ini kalau mau dihitung integralnya jadikan ini. Kemudian selanjutnya diapakan? Hah? Enggak, ngapain setengah sudutan kalau ganjil mah. Ini semua dijadikan sin. Jadi kita bikin menjadi yang udah sin ya biarin aja. Kenapa jadikan sin? Karena ini ada D sin. 1 min sin kuadrat. D sin X. Ya lanjutkan sendiri. Tinggal dikalikan satu-satu. Lanjut. Nanti ini catatannya saya kasih ya. Saya posting di Google Drive-nya. Supaya WA grupnya nggak penuh. Tapi kelas lain enak ya yang lihat dapat solusi ya biarin aja lah. Biar semua mahasiswa ITB pintar. Oke, lanjut lagi. Yang ini ya, mulai yang G. Nah, sampai sinilah muat. Oke, yang G. Maka sin 3x cos 5x itu kita tuliskan sebagai apa? Setengah apa? 3 tambah 5, 8x. Kemudian temennya saya lupa apa? Hah? Sin lagi? Sin plus sin ya? Betul. Sin 3 min 5 min 2x. Baru diintegralkan ya. Udah gampang integralnya. Ini plus, yang ini. Ingat, sin tambah sin jadi ini ya. Lupa saya. Untung dia ingat. Siapa tahu dia juga bohong ya. Seomongnya aja dia. Yang ini jangan ngelihat U-nya lah. Nanti aja U-nya mah. Ini apa? Substitusinya apa? Apa yang U pangkat 3? X min 3-nya sama dengan U pangkat 3. Jadi kalau ditanya U-nya 3 akar X min 3 gitu ya. Jadi kalau ini soal tipe A, ya kita mikirnya gini dulu baru ini yang ditulis di sini.
Itu ya. U-nya. Paham nggak? Ini paling belakang. Kotak-kotak. Beneran? Paham nggak lo? Kamu semester tahu indeksnya apa? Nah, C harus perhatian lebih loh. Hati-hati semester 2 ini tidak boleh ada nilai D. Nilai D nggak lulus karena udah masuk nilai prodi. Kalau yang tahun lalu kan prodinya baru tingkat 2. Jadi di TPB semester 1-2 ada D nggak apa-apa. Asal IPK-nya aja nggak kurang dari berapa ya. Kalau sekarang nggak boleh. Yang semester 1 ada D-nya boleh. Semester 2 nggak boleh. Lanjut dulu aja. Substitusi X sama dengan apa ini? Supaya keluar akar harus jadi sin kuadrat ya. Jadi X sama dengan apa? X sama dengan 2 sin T. Jangan lupa disebut T-nya. Kalau di sini nggak diminta, tapi kalau ngerjakan nanti soal B atau C, harus disebut T-nya. Gitu? Paham nggak? Lucu, paham nggak ini? Kenapa substitusinya ini? Nah, gitu. Sudutnya ada yang nggak paham tadi yang kelas sebelumnya. Kalau nggak paham sudutnya ini tanya ya. Ya? Benar-benar jangan cepet-cepet. Hah? Dari mata turun ke hati. Gini. Kalau substitusinya pakai yang sin tangen sekan, nanti di bawah tuh kita perlu inverse-nya. Untuk punya inverse, maka fungsi trigonometri itu harus dibatasi. Cara mendapatkannya, kita gambar ini grafik pemisalannya ini. Grafik sin. Sin itu grafiknya seperti ini ya. Gitu. Ini min pi per 2. Pi per 2, pi, dan seterusnya. Salah. Salah. Enak aja. Ini pi ya. Ini pi per 2. Ini min pi per 2. Yang ini min pi. 0 kan di min pi. Nah. Perhatiin dulu ini yang nanya. Sekarang supaya punya inverse, dia harus monoton murni. Kalau naik, naik terus. Kalau turun, turun terus. Dan dipilih yang deket-deket 0, kalau bisa simetri. Jadi dipilih yang deket 0, supaya naik terus. Maka dipilihlah yang ini. Nggak bisa kalau dilanjutkan, nggak bisa. Jadi nggak fungsi satu-satu. Nggak naik terus. Jadi sampai situ aja. Paham? Coba kalau substitusinya, kalau soal lainnya, X sama dengan tangen T, sudutnya di mana? Bayangin tangen, harus ada gambarnya dulu supaya kebayang. Tangen tuh, ini pi per 2, ini min pi per 2. Terus dia ngulang lagi. Gitu lagi. Di sini ya ngulang lagi. Jadi diambil mana? Gitu ya. Ujungnya nggak masuk tapi untuk tangan. Kalau cos, tapi kita nggak pakai cos sih sebenarnya ya. Kalau cos masuk. Kalau cos dari berapa sudutnya? Supaya punya inverse. Gambar lagi cos. Ini berapa cos 0 tuh? Ini min pi per 2 ya? Pi per 2. Jadi ambil berapa? 0 sampai pi. Cuma kita nggak pakai substitusi cos sih. Udah paham kan? Oke. Kalau untuk yang substitusi sekannya itu gimana?
Nah, ini kan ada dari intervalnya itu dari 0 sampai pi per 2 dan pi per 2 sampai pi. Lihat lagi kuliah saya rekamannya. Yang second panjang, males ngulangnya. Itu jadinya kan ada yang positif dan negatif. Ada yang ke sana sama yang di sana. Cara nentuin yang positif sama negatifnya itu gimana? Pokoknya selama dia fungsinya satu-satu. 1Y, 1X. Kalau kepotong, kayak second kepotong karena ada asimtot, ya dilihat di semua daerah itu mana yang masih satu-satu. Gitu ya. Oke. Lihat dulu rekamannya. Kalau masih nggak paham, nanti tanyakan di kuliah berikutnya. Oke, dengan demikian maka saya punya apa? Akar, kok jadi merah? Akar 4 min X kuadrat menjadi akar 4 min 4 sin kuadrat T sama dengan akar 4 kali 1 min sin kuadrat T sama dengan 2 mutlak cos T keluar. Ini cos kuadrat jadi cos. Tapi karena sudutnya di sini, cos selalu positif. Sehingga integralnya menjadi apa? Oh, dx-nya belum dihitung. Aduh, nyisip di mana ini? Jadi kayak mahasiswa ya. Ngerjainnya sembarangan aja tempatnya. Dx sama dengan 2 cos T dt. Jadi nanti dx-nya menjadi 2 cos T dt. Ininya akar 4-nya menjadi 2 cos T. Aduh, penuh. Ya, begitulah. Kalau nggak lihat omongan videonya mungkin bingung ya baca gini urutannya. Tapi yang penting ini intinya ya. Oke. Lanjut lagi. Ini apa substitusinya? Yang ini ya, saya kerjakan di sini. X sama dengan 3 tangen T. Sudutnya di mana? Min pi per 2 nggak masuk ujungnya karena tangen di situ nilainya tak hingga. Gitu. Dan dx-nya sama dengan 3 sekan kuadrat T dt. Kemudian akar 9 ditambah X kuadratnya. Kalian uraikan. Tek menjadi apa? 3. 1 tambah tangen kuadrat. Sekan kuadrat. Sekan kuadrat keluar jadi sekan. Sehingga ini menjadi integral. Dx-nya 3 sekan kuadrat T dt. 3 sekan kuadrat T dt. Yang akarnya juga menjadi 3 sekan kuadrat T. Wah, jadi sekan pangkat 4 ya. Caranya gimana sekan pangkat 4? Nggak tahu. Cari sendiri. Nggak kuadrat. Salah nulis. Ini nggak kuadrat kan. Sekan aja. Kan akar. Sekan pangkat 3. Ada itu di integral parsial. Sekan pangkat 3. Pakai integral parsial. Tapi nggak ditanya di sini, hanya sampai situ aja. Ini gimana tadi? Dia ada yang udah ngerjakan ya? Oh, beda. Beda. Ini harus kita bagi dulu ya. X kuadrat tambah 1 dibagi X min 1. Hasilnya kita kalikan X dikurangi X tambah 1 ditambah ini 1 ya. X min 1 dikurangi menjadi 2. Sehingga ini menjadi hasil bagi ditambah sisanya 2. Gitu. Oke.
Kalau di ujian, ini nulisnya jangan gini ya. Kalau gini yang meriksa, ini sulap dari mana? Oh, baru dihitung di bawahnya. Kurangi, bikin bingung. Hitung gini, kemudian tulis lagi ini dengan jawabannya. Pokoknya bayangkannya yang periksa tuh harus urut. Jangan, dikerjakan dulu di sini, dimasukkan di sini. Nah, nanti yang ngoreksi kan nggak tahu urut-urutannya. Lanjut lagi. Yang L. Aduh, baru nomor 1 nih. Udah berapa lama? Udah 33 menit. Gak apa-apa. Oke, ini 5x min 5 dibagi x kuadrat min x min 6 diapakan dulu? Bawahnya difaktorkan dulu kalau bisa. Yang bawah definite nggak? B kuadrat min 4AC-nya positif. Jadi nggak definite. 5x min 5 dibagi apa ini? Perkalian? Min 3 x tambah 2 ya. Sehingga diuraikan menjadi apa? Orang ini rasa. Ya, ini apa ruas kanannya? Jadi yang A plus alpha X pangkat X min 3 tambah B di pangkat. Gitu ya. Udah mulai lancar. Oke. Lanjut. Ini nggak ada yang biru karena substitusi biasa. Ini ya. Saya lanjut ke sini. Integral parsial. Saya pakai cara yang pendek ya. Ya nggak ditulis lagi U-nya. Langsung UdV itu. Ini kita tuliskan sebagai UdV. Yang mana U-nya? Sisanya sebagai ini dv ya. Jadi D apa? E pangkat min X itu turunan dari E pangkat min X. Tapi ada minus ya kan? Ini kalau diturunkan kan jadi min E min X. Padahal di sini soal awalnya gak ada minus ya. Supaya cocok kali minus gitu ya. Oke. Ini minusnya saya biarkan aja, ini kurung. Terapkan ini U, ini dV. Menjadi UV min integral U-nya diturunkan jadi 1, V-nya dikembalikan. Oke, tinggal hitung X E min X. Min kali min plus integral E min X minus. Kalau nggak paham nanya ya, nanya. Jangan diam aja. Lucu paham nggak? Tuh dia pokoknya udah masuk lucu 5 dia. Kemarin Bu Irawati tanya, Bu Hani kenapa nggak masuk Miss Lucu? Karena zaman itu nggak ada. Miss Lucu mulai ada tahun berapa ya? 2015 gitu. Miss Lucu 1. Kerekam lagi. Gara-gara kali ya. Oke, yang kedua. Aduh, ada cos hiperbolik. Lupa ya. Tapi untuk latihan saya bahas. Untung nggak kerekam yang barusan. Kembali U-nya mana? U-nya T. Ininya D dari apa?
cos H itu turunan dari sin H ya. Turunan dari sin H. Kembali kayak tadi U ini sebagai dV. Sama dengan UV min integral yang U diturunkan jadi 1, yang V dikembalikan atau yang dV diambil V-nya sin H. T sin H. T dikurangi integral dari sin H itu cos H, bukan minus ya. Karena turunan dari cos H itu sin H. Nggak ada minusnya. Lanjut lagi, biar nggak habis waktu. Nomor 4. Saya crop. Pakai integral parsial 2 kali. Kalau di ujian nggak dibilang 2 kalinya. Mana sebagai U, mana sebagai dV. Kalau ini sebagai dV, nggak bisa ya. Kalau ln-nya sebagai dV, V-nya apa? Itu yang mau dicari di soal ini. Jadi mau nggak mau ini U-nya yang ln X kuadrat. Jadi ini sebagai U, yang ini nggak ada lagi. Ya udah sebagai dV aja. Menjadi U kali V. V-nya adalah si X. Dikurangi integral yang U-nya diturunkan. Ln X kuadrat diturunkan jadi apa? 2 kali seper X. Kali turunan dalamnya ya. Aturan rantai. Kayak P kuadrat. 2P kali P aksen. P-nya itu ln X. Dikalikan, ambil V-nya dari sini. X ln X pangkat 2 dikurangi 2 integral ln X dx. Kembali ini sebagai P, ini dq gitu ya. Saya nggak pakai UV lagi. Takutnya keliru sama U V. Di sini pakainya P dan Q. P dq. Kalau ini U dv. X ln X pangkat 2 dikurangi 2. Ini saya kurung dulu. P Q kan. Ln X kali X Q-nya. Dikurangi yang P diturunkan jadi seper X. Yang dq diambil Q-nya. Sama dengan X ln X pangkat 2 dikurangi 2X ln X dikurangi lagi ditambah 2 kali X ya. Begitu? So, kalau nggak paham nanya ya, jangan diam saja. Oke. Lanjut lagi, ini udah ya. Nomor 6. Ini mah udah pernah ringan. Oke. Cepat aja. Nomor 6B. Ini merah lagi. Pangkat ganjil diapakan ini? Hah? Comot berapa? Comot 1 aja, jangan banyak-banyak. Oke. Comot 1. Terus diapakan? Yang ya saya proses potong-potong. Kalau di ujian kalian mau langsung boleh. D cos T ya.
Tapi turunan cos adalah minus sin. Jadi ada minnya. Sin kuadratnya diubah jadi setengah sudutan. Enggak ya, bukan setengah min setengah, tapi 1 min cos kuadrat. Dan ini menjadi min cos T tambah min cos kuadrat D cos 1/3 cos pangkat 3T tambah C. So, kalau nggak paham tanya. Lanjut. Ini diapakan? Hah? Padang, diapakan Padang? Hei, si Padang ini diapakan? Apa yang dikeluarin? Hah? Si Padang ini pengen diguyur ya. Diapakan? Apa yang dicomot? Sekan genap, dicomot sekannya. Kalau tangan ganjil, dicomot sekan tangan. Kalau tangan genap, sekan ganjil nggak bisa, harus pakai parsial. Integral parsial. Ini sekan genap itu harus udah apal, nanti kan nambah lagi bahannya. Yang depan udah lupa, berapa dong ujian? Sekan kuadrat X, ini dicomot. Sekan kuadrat X dx. Saya kerjakan satu persatu dulu. Diurus dulu yang merah. Ini D dari tangan X. Jadi sisanya ini dibikin tangan semua. Pasti bisa karena sisa sekannya pangkat genap. Talinya genap diambil 2 ya tetap genap. Ini udah tangan, biarkan aja tangan. Yang sekan jadi 1 ditambah tangan kuadrat ya. D tangan X. Sama dengan integral tangan pangkat 6X ditambah tangan pangkat 8X. D tangan X. Nah, gampang ya. Ini kayak U pangkat 6 tambah U pangkat 8 DU. Sama dengan titik-titik sendiri. Lanjut lagi. Sudah? Oke. Nomor berapa tadi terakhir? 6J. Loh, kok saya nggak ada? Oh ya betul, 6J. Nomor 7. 7C. Gampang-gampang kan? Nah, ada akar. Substitusinya apa ini? Hah? Ini si Padang nih jadi melempam semester 2. Udah dia rata-ratanya semester 1 96. Sama dengan apa? U pangkat 3 supaya keluar akar. Jadi dx-nya sama dengan 3U kuadrat du. Itu ya. Oke. Kemudian saya perlukan x-nya. X-nya sama dengan U pangkat 3 tambah 2. Oke, ini menjadi sama dengan integral 2x. 2 kali
U pangkat 3 tambah 2 ditambah 3 itu. Ini menjadi apa? Jadi U dx-nya menjadi 3U kuadrat du. Udah sendiri ya. Tinggal polinom dalam U. Sekian. Lanjut. 8B. Tuh kan berulang-ulang yang gini terus gitu ya. Latihan memang gitu, nanti aduh udah nyesep, udah meresap gitu. Ini diapakan? X-nya dirubah jadi apa? Sin ya, supaya keluar akar sin. Jadi substitusi X-nya sama dengan 2 sin. Supaya menjadi 4 min 4 sin kuadrat. Bisa keluar 4-nya 1 min sin kuadratnya jadi cos kuadrat. Jangan lupa T-nya. Min pi per 2, pi per 2. Maka dx-nya menjadi 2 cos T dt. Kemudian yang akarnya kita urusin di sini. Hitung dalam hati menjadi apa ini? Hah? Jadi apa ini? Padang. Hah? Padang. Kamu jadi apa ini? Enggak, terakhir aja hasil akhirnya berapa ini? Tadi itu 2 cos X. Cos T. Cos T dong. Kan ini X-nya jadi 2 sin T. Ya. Ada mutlak dulu, tapi karena di sini sudutnya cos-nya bisa keluar dari mutlak. Oke, sehingga ini menjadi integral X kuadrat akar 4 min X kuadrat dx. Ini berubah menjadi apa? X kuadrat itu 4 sin kuadrat. Akarnya menjadi 2 cos T katanya. Kemudian dx-nya 2 cos T dt. Kebetulan sekali kecoret habis. Menjadi 4 integral sin kuadratnya diubah jadi setengah min setengah cos 2T. Integralkan dengan mudah, langsung aja. 4 per 2 jadi 2T. 4 kali setengah, integral cos 2T adalah sin 2T. Tapi harus dikali setengah ya. Karena sin 2T kalau diturunkan muncul 2 kali gitu. 2 kali cos 2T. Sama dengan 2T minus sin 2T-nya saya ubah. Karena kita taunya ini hubungannya dalam T, enggak dalam 2T. Jadi sin 2T-nya adalah 2 sin T cos T. Nah, kita pakai hubungan pemisalannya. Kita lihat X 2 sin T. X tadi sama dengan 2 sin T. Dengan demikian, T sama dengan T-nya berapa nih? Sin inverse ya. X per 2. Gitu ya. Ini dibagi dulu ke depan. X per 2 sama dengan sin T. T-nya arcusinus dari X per 2. Kemudian sin T-nya sendiri sama dengan X per 2. Untuk yang ini. Cos T-nya kita bikin segitiga. Siku-siku. Katakan T-nya ini.
sin T itu sudut ini segmen datar dibagi segmen miring X per 2. Sehingga yang satunya lagi menjadi Pitagoras 4 min X kuadrat. Dari sini saya dapatkan cos T-nya sama dengan berapa? Akar 4 min X kuadrat dibagi 2. X kuadrat. Ya udah tinggal masukkan ke sini. 2 T-nya tadi ini sin min 1 X per 2 dikurangi 2 kali sin T itu X per 2, cos T itu adalah akar 4 min X kuadrat per 2. Asa kegampangannya kalau tutorial mah. Kalau ujian ditutup kok macet gitu ya. Nah itu berarti kalian otaknya masih korslet. Oke. Lanjut lagi. Ya ya boleh. Ini tadi ini ya 8. 9. Tentukan ini crop dulu semuanya. Oke, pasang di sini. Oke, yang B. Fx itu dibikin kuadrat sempurna dulu. Jadi saya tulis dulu di kiri. Akar 16 min 6x min x kuadrat. Nah, saya tuh kalau ada minus suka keliru. Jadi minusnya saya keluarin dulu aja supaya x kuadratnya koefisiennya nggak negatif. X kuadrat ditambah 6x min 16 gitu kan sama aja. Nah, baru ini saya kuadratkan sempurna. X apa? Tambah 3 ya. Dikurung. Sisanya berapa? 9 berarti min 25, betul? Sama dengan baru minusnya saya masukkan. Kembali. Kalau bisa langsung kalian silahkan aja. Saya kalau ada minus X kuadrat tuh suka keliru. Ngitung nanti. Begitu? Nah, substitusinya apa? Supaya keluar akar? Hah? Apa? Saya nanya balik. Mantap. Sambil makan jadi mantap ya. Substitusi X tambah 3 sama dengan apa? 5 sin T. 5 sin T. Supaya nanti jadi 25 sin kuadrat. Gitu ya. Jadi saya urusin dulu. Oh, sudutnya jangan lupa. Min pi per 2 sampai pi per 2 gitu. Oke. Dx-nya saya urusin dulu. 5 cos T dt. Kemudian yang akarnya. Akarnya saya mau nulis ini atau ini sama aja ya ini. Yang ini aja yang lebih kelihatan. Akar 25 min X tambah 3 kuadrat. Itu menjadi akar 25 min apa? 25 sin kuadrat T kan gitu. Hitung menjadi 5 1 min sin kuadrat cos kuadrat keluar mutlak cos tapi selalu positif. Nah, sehingga saya punya kembali ke soalnya integral akar 16 min 6x min x kuadrat dx ini soal semula berubah menjadi yang akarnya ini dan ini sama aja
sama dan hasilnya 5 cos T. 5 cos T. dx-nya berubah menjadi 5 cos T juga. Sama dengan 25 cos kuadrat T. Itu sama dengan 25 cos kuadrat diapakan? Setengah ya. Cos 2T sama dengan sendiri. Nanti jangan lupa dibalikan T-nya dalam X. Enak gak makannya? Nggak bagi-bagi? Nggak mau ah. Kamu nggak ridho baginya juga. Oh, yang ini itu kan ini. Betul? Ini sama dengan ini kan? Setelah diuraikan dia jadi 5 cos T. Si kotak ini sama. Kemudian yang ini dapatnya dx ya. Oh, dx. Nah, gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Nah, ini lumayan nih ada bentuk kuadrat definitnya. Tadi sampai semaput saya ngitungnya. Nanti kalau susah lagi ngitungnya kita ngintip ya. Ke yang tadi. Oke. 10. Kita mau mencari ABCD-nya. Caranya ya disamakan penyebut ya. Ini saya salin dulu. Salah. Ini ambil dulu. Paste di situ. Sama dengan ini samakan penyebutnya. Nggak lurus. Nggak lurus. Kapan lurusnya? Lumayan. Oke, samakan penyebutnya supaya bawahnya menjadi X kuadrat sama dengan luas kiri ya. Berarti yang A harus dikalikan apa? Kalikan X dikalikan X kuadrat tambah 1 gitu ya. Supaya yang bawah sama dengan yang atas. Yang B harus dikalikan X kuadrat tambah 1 saja. Yang CX tambah D. Aduh, udah mulai ngaco nih kalau udah ngelihat gini. Kalau dikalikan X kuadrat ya. Oke, dengan demikian X pangkat 3 min X kuadrat ditambah 2X. Saya samakan atasnya karena bawahnya udah sama. Sama dengan di crop aja daripada gua harus nulis gini sekali lagi mah. Tuh. Nah, cari ABCD-nya. Masukkan X-nya berapa? Yang gampang dulu. Berapa? 0 ya. Nanti ketemu B-nya. Ruas kiri menjadi 1. Ruas kanan 0 tambah B kali 0 kuadrat tambah 1. Ditambah 0. Atau B-nya sama dengan 1. Gitu ya. Masukkan lagi berapa? Wah, nggak bisa. Ini barang-barang ya. Ada X-nya, ada ini. Ini definite positif. Ya udah sembarang aja. X sama dengan 1 aja. Ruas kiri menjadi berapa? 1 dikurangi 1 tambah 2 jadi 3 ya. Ruas kanan masukkan X-nya 1.
A kali 1 kali 2, 2A. Betul? Tolong hitungannya. B-nya udah dapat tadi 1 kan? 1 kali 2 CX C kali 1 ditambah D kali 1 udah 1 kuadrat. Oke. Atau sederhanakan dulu yang konstanta saya satukan 3 jadi 1 ya ini. 2A ditambah C ditambah D. Ini saya kasih tanda, ini si bulan. Gitu ya. Kita pakai partainya Yusril, bulan bintang. Simbolnya. Belum ketemu A, C, D-nya, masukkan lagi X-nya. Berapa? Untuk X sama dengan A2 susah, min 1 aja. Min 1 ruas kiri jadi apa? Min 1 dikurangi 1 habis. Min 1 kali 2 min 2. Jadi min 1 ya. Ruas kanannya min 1 jadi min A. Min 2A ya. Min 3 enggak? Hah? Hanya min 3 ya hasilnya. Karena kan min 1 kurang 1 tambah 2 kali min 1 tambah 1 ya Ci. Min 1 kurang 1 kurang 2 tambah 1. Aduh, bingung. Kalau di itu jadi min 3. Gue mending nanya si profesor. Berapa ruas kirinya? Saya beda sih sama Bapak. Enggak, pokoknya kalau yang ini. Kalau min 1 ruas kiri jadi berapa? Hah? Masa hitung gitu aja buka kalkulator dulu? Oke, ini min 3 nih kata si Anthony tadi. Kemudian ruas kanannya kita masukkan X min 1 ke sini. Mengingat B-nya tadi 1 udah dapat ini. Sederhanakan jadi ini. Kebetulan sekali ini 2A plus C. Ini min 2A min C. Jadi ini bisa dikombinasi supaya A dan C-nya hilang sekaligus. Kalau nggak bisa, kita pilih satu titik lagi. Nanti dapat 3 persamaan dengan 3 bilangan nggak diketahui bisa dicari. Eliminasi dulu salah satu variabel. Kalau ini saya langsung ke sini. Yang bulan saya kali 1. 2A ditambah C tambah D. Yang bintang saya kalikan min 1. Min 1 kali bintang. Itu dapatnya 5 sama dengan 2A ditambah C ditambah dikurang D. Dikurangi min 4 ya sama dengan 2D atau dapat D-nya min 2. Oke, saya ulangi persamaan bulannya menjadi yang bulan sekarang menjadi apa? 1 sama dengan 2A ditambah C min 2. D-nya udah dapat. Tambah. Yang bintang sekarang berubah menjadi min 5 sama dengan min 2A min C min 2 D-nya ya. Nah, mau mencari A dan C dari sini nggak bisa. Karena persamaannya ekivalen. Kalau A-nya dihilangkan, C-nya juga hilang. Perlu satu titik lagi. Ambil untuk X berapa? 2 lah gitu ya. Jangan 100, nanti ngitungnya panjang. X-nya 2 ruas kiri menjadi 8 min 4 tinggal 4 tambah 4. 8 tambah 1, 9. Bener nggak Anthony? 9. Ruas kanannya A kali 2 10A. berapa? 10A.
10A. Ditambah berapa B-nya 1? 5B. Hah? 5B. 5 aja ya. 5. X-nya 2. 2C tambah D. 2C. D-nya tadi berapa? Min 2. Kali. Hah? Kali 4. Jadi dapat yang bilangan kedepankan semua lah. Apa? Berapa tuh? Bingung. 8, 17 dikurangi 5, 12 gitu ya. 10A ditambah 8C. Oh, yang ini saya ganti sekarang. Juga ruas kanannya supaya konstanta. Min 3 sama dengan min 2A tambah C. Ini sebut aja bintang 2. Ini bintang 3. Itu. Dari bintang 2 dan bintang 3, kalian bisa ya eliminasi aja salah satu A-nya atau C-nya. Nanti ketemu temennya. Didapat A-nya sama dengan berapa? Harus dihitung dulu. Ngintip aja yang tadi. Saya udah ngitung tadi pagi. Tadi pagi saya udah ngitung. Dapat A-nya 2, C-nya min 1. Ngintip lah. A-nya 2, C-nya sama dengan min 1. Kalau salah berarti yang tadi pagi yang ngitung salah. Caranya panjang. Ini kalau misalkan pakai cara yang ini lebih pendek, Pak. Koefisiennya disamakan. Yang X kuadrat dikumpulkan dengan X kuadrat. Boleh itu cara itu. Cara itu kebetulan di sini lebih pendek. Tapi di kebanyakan soal itu malah lebih panjang. Sesuaikan aja. Nah, nanti yang nggak tahu cara pendek tanya dia. Cara pendek itu biasanya malah panjang. Untuk soal ini malah lebih pendek. Itu cara dia juga gitu ya. Makanya beda dengan saya. Cepat, Pak. Hah? Cepat. Ya boleh lah. Oke. Sehingga selesai udah. Atau saya tulis ulang ini. Nah. Apa? Ini ditulis ulang. Sama dengan A-nya tadi 2 per X. B-nya 1 ya. Ditambah CX. Min X. Ditambah D. D-nya 2. D-nya berapa? Per X kuadrat ditambah 1. Mau disalin? Panjang gini. Aduh, udah jam segini, cepetan. Ketinggalan travel nanti saya. Nah, nanti aja nyalinnya ya. Nanti kan dikasih PDF-nya. Nah, soalnya satu lagi. Mau dibahas. Ini. Tentukan integral dari fungsi rasional pada nomor 10. Jadi sekarang mau dihitung integralnya. Nomor 11. Itu integral dari ini. Dx sama dengan integral dari 2 per X dx ditambah integral 1 per X kuadrat dx ditambah, aduh ini min, ya biarinlah, min X min 2 per X kuadrat ditambah 1 dx. Yang ini selesai menjadi apa? 2 ln mutlak X. Yang ini X pangkat min 2 jadi X pangkat min 1. Tapi ada minus jadi min 1 per X. Yang ini
Caranya gimana kemarin? Ini kuadrat definite faktornya. Yang ini dijadikan turunannya. Tambah 0 ya. Sengaja saya tulis tambah 0-nya. Ini turunan dari yang bawah. Oke. Setelah itu dicocokkan. Ini min X. Ini 2X. Berarti harus dikalikan min setengah gitu ya. Kenapa jadi merah lagi? Mana draw? Ini juga kenapa jadi merah? Saya mau merahin yang itu aja. dx. Ini supaya cocok lagi X-nya. Koefisien X-nya. Berarti harus min setengah. Ditambah tentunya masih ada sisa. Berapa? Ini min 2, ini min setengah kali 0. Jadi ada min 2. Oke. Yang paling kanan jadi apa? Min 2, ini turunan tangan min 1. Yang ini diapakan? Substitusi. U sama dengan X kuadrat tambah 1. Kan tujuannya yang merah itu supaya bisa disubstitusi. Nah, sampai situ dulu selesai. Lanjutkan sendiri, ini dilengkapi gitu kalau mau pintar.